Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kebencian di antara ras mereka sudah melampaui batas. Sebagian besar disebabkan oleh perbedaan budaya, adat istiadat dan ilmu pengetahuan. Manusia tidak akan pernah bisa menggunakan mayat kerabat mereka sendiri sebagai makanan, apalagi menjadikannya sebagai sumber makanan utama mereka. Dan faktanya, orang dapat mengatakan bahwa pada saat sumber makanan tidak mencukupi, motif iblis untuk melancarkan serangan bukanlah untuk menyerang musuh, tetapi untuk membuat makanan bagi pihak mereka. Dalam perang ini, kemenangan manusia tidak hanya didasarkan pada kerusakan pasukan iblis, tetapi juga pada pemisahan dari persediaan makanan mereka. Tapi tentu saja karena alasan ini, serangan iblis berikutnya pasti akan menyusul dalam waktu singkat. Pentingnya pertempuran yang dimenangkan mereka ini, tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena selalu ditekan oleh iblis, mereka hanya bisa berpegang teguh pada pas gunung menentang naga mereka selama 1,5 tahun, pertempuran yang merek menangkan itu sudah cukup untuk mengisi setiap kesatria dengan kegembiraan dan aklamasi, dan memulihkan semangat mereka. Seorang prajurit yang kuat akan selalu jauh lebih kuat daripada seorang prajurit tanpa kekuatan. Dan kontributor terbesar untuk pertempuran kemenangan ini adalah Long Hao Shen, yang dipanggil oleh kuil kesatria setelah kembali. Berdiri sangat lurus di depan Yang Hao Han dan Long Tianying, ekspresi Long Hao Shen terlihat tenang. Saat ini, dia tidak mengenakan baju besinya, dan Han Yu juga di sampingnya. Namun, berbeda dengan Long Hao Shen yang tenang, Han Yu muncul cukup cemas, karena dua kesatria ilahi tidak terlihat begitu senang. Long Hao Shen, apakah kamu mengerti status kamu? Long Tianying bertanya dengan nada berat. Long Hao Shen menjawab dengan segera. Aku adalah salah satu kesatria Yayasan Esensi Emas dari Kuil Kesatria, dan di peringkat Sein Knight, jawab Long Hao Shen. Long Tianying bertanya lagi. Dan apa lagi? Tanya Long Tianying. Setelah waktu singkat yang mengejutkan, Long Hao Shen menjawab. Aku juga kapten dari kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad, jawab Long Hao Shen. Berhenti menyebutkan pasukan perburuan iblismu. Dalam keadaan kamu saat ini, bagaimana mungkin kami bisa merasa nyaman membiarkan kamu memperbarui pasukan kamu? Apakah kamu sudah melupakan 3 perjanjian kami? Ucap Yang Hao Han. Kali ini, bahkan Yang Hao Han benar-benar marah. Long Hao Shen menatap bingung pada kedua tetua ini yang menyandang gelar Divine Knight. Kakek Yang, aku tidak tahu kesalahan apa yang aku buat. Jawab Long Hao Shen. Yang Hao Han meledak dengan marah. Kamu masih belum tahu. Kamu saat ini tidak hanya Sein Knight, tetapi juga seorang prajurit dari aliansi kuil. Apakah kamu pikir aku membuat kamu mencari tunggangan kamu sendiri untuk langsung bergabung dengan pertempuran? Aku berharap kamu tetap rendah hati di medan perang. Namun begitu kamu tiba, kamu segera membuat diri kamu dikenal oleh semua iblis. Sekarang bagaimana mungkin kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak akan diserang di semua sisi, karena telah diakui oleh semua iblis? Peralatan bisa diubah, tetapi bagaimana dengan kemampuan? Dan terlebih lagi, perisai peringkat alat ilahi kamu tidak datang dari kami. Itu adalah bagian dari kemampuan pribadi kamu. Menggunakannya di depan banyak iblis, bukankah kamu hanya memberikan identitas kamu sendiri? Mengapa kamu mengambil jalan yang paling tidak aku harapkan? Tanya Yang Hao Han. Tanpa menunggu tanggapan Long Hao Shen, Long Tianying terus memarahinya. Sebagai seorang prajurit, tugas kamu adalah mematuhi perintah. Bahkan jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran setelah kembali, kamu harus melaporkan kepada aku, dan bergabung dengan pertempuran di bawah perintah aku. Dan apa yang kamu lakukan sebagai gantinya? Kamu mempertaruhkan diri kamu untuk langsung bergabung dengan pertempuran, dan bahkan mengekspos kekuatan kamu. Apakah kamu tahu apa arti alat ilahi ini? Itu berarti bahwa kita memberi mereka lebih banyak tekanan. Dan semakin besar tekanannya, semakin besar serangan baliknya. Pernahkah kamu mendengar orang lain menunjukkan senjata peringkat alat ilahi di medan perang dengan mudah? Siapapun akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan alat ilahinya, dan hanya akan menggunakan peralatan seperti itu di saat hidup atau mati saja, untuk melakukan pukulan fatal pada musuh, ucap Long Tianying. Long Hao Shen menjawab, Kepala Kuil, aku minta maaf.
Aku tidak tahu bahwa kamu akan salah paham seperti itu. Maukah kamu mendengarkan penjelasan aku? Balas Long Hao Shen. Long Tianying tampaknya ingin terus menegurnya, tetapi dihentikan oleh Yang Hao Han, yang mengangguk kepadanya. Baiklah, cepat bicara. Aku memberi kamu kesempatan untuk menjelaskan diri sendiri. Namun, jika penjelasan kamu tidak meyakinkan kami, kamu akan kembali ke pengasingan, dan tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan Perang Suci lagi, ucap Yang Hao Han. Ekspresi Long Hao Shen berubah drastis. Ini membuatnya khawatir. Jika dia tidak diizinkan untuk bergabung dengan perang, bukankah itu membuat reuni pasukan pemburu iblisnya jauh dari yang tak terbayangkan? Kepala kuil, beginilah keadaannya. Sebenarnya, apa yang terjadi sebagian besar karena kebetulan, dan seharusnya tidak memungkinkan mereka untuk mengenali identitasku. Iblis tidak pernah menemukan perisai yang aku gunakan. Kami mendapatkannya setelah membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius, dan menemukannya di sebuah gua yang terletak di Rawa Gloom. Hari ini adalah hari pertama aku menunjukkannya di medan perang. Dan itu bukan alat ilahi, hanya perisai epik sejauh yang aku tahu. Kakek, kamu telah melihat perisai ini sebelumnya, itu yang aku gunakan pada saat ujian melawan kamu, ucap Long Hao Shen menjelaskan. Setelah Yang Hao Han dan Long Tianying mendengar itu, ketegangan mereka akhirnya mereda. Faktanya, bahwa iblis tidak pernah menemukan perisai ini sebelumnya, dan membuat situasinya jauh lebih baik. Selama identitas Long Hao Shen tidak ditemukan, mereka tidak terlalu memikirkan sisanya. Long Hao Shen melanjutkan, ini seperti ini. Segera, dia menceritakan percakapannya dengan siput ilahi matahari dan bulan di gua, serta seluruh rangkaian peristiwa yang mengarah pada akuisisi perisai siput ilahi matahari dan bulan tanpa menyembunyikan apapun. Setelah Long Hao Shen menjelaskan bagian-bagian tentang Starlight Divine Beast dan siput ilahi dari matahari dan bulan, kedua Divine Knight ini tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan ekspresi kagum. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar cerita seperti itu, dan informasi yang dibawa oleh Long Hao Shen memang mencengangkan. Ketika Long Hao Shen berbicara tentang keadaan siput ilahi matahari dan bulan, ia secara alami berbicara tentang menara keabadian juga. Mengingat bahwa itu menyentuh ahli nujum, itu adalah topik yang sangat sensitif. Dia ingin menyimpan rahasia ini, tetapi sejak mendengar tentang masa lalu dari Elux Calamity yang tertidur, dia tidak pernah kembali ke Tower of Eternity. Itu bisa dilihat saat dia menghindarinya. Dia tidak ingin mendapatkan kemampuan lagi dari pendosa manusia ini. The Slumbering Calamity Elux menyebabkan bencana besar yang menimpa umat manusia. Sebagai Scion of Light lain, Long Hao Shen merasakan kesedihan yang ekstrim tentang apa yang telah dilakukan Elux. Jika bukan karena malapetaka ini, bagaimana mungkin umat manusia direduksi menjadi keadaan pasif selama 6.000 tahun di era kegelapan? Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa, membawa fajar baru, siput ilahi akan bertindak sebagai perisai. Ini adalah kata-kata terakhir yang dikatakan oleh siput ilahi matahari dan bulan kepada aku. Dan aku tidak mengerti bagaimana perisai siput ilahi dari matahari dan bulan ini menciptakan cahaya terang 7 warna. Aku hanya bisa merasakannya, bahwa cahaya ini meningkatkan kemampuan aku, dan kemudian, Komandan Fin ini mati di dalamnya, ucap Long Hao Shen menjelaskan. Yang Hao Han dan Long Tianying saling memandang, dan berseru dengan nyaring. Kamu orang yang sangat berbakat. Anak muda, kamu sangat berbakat. Kelahiran Scion of Light memang merupakan hadiah dari surga, dan menjadi harapan kita, agar kita tidak akan dihancurkan oleh iblis. Jadi, kamu harus menghargai diri sendiri. Kami membutuhkan kamu untuk memimpin kami mengusir iblis, dan membiarkan bumi memulihkan kejayaannya. Dari apa yang kamu katakan, fenomena sebelumnya adalah kecelakaan. Tetapi faktanya, bahwa kamu bergabung dalam pertempuran dengan inisiatif kamu sendiri, adalah sebuah kesalahan. Apakah kamu mengakuinya? Ucap Long Tianying. Long Hao Shen mengangguk dengan tergesa-gesa. Aku mengakui kesalahan aku. Kakek, tolong jangan membuatku meninggalkan medan perang. Aku sudah abstain untuk bergabung selama 1,5 tahun. Aku benar-benar berharap bisa berguna untuk kuil kesatria kami. Aku tanpa syarat akan mendengarkan salah satu tugas kamu di masa depan, dan mematuhi 3 aturan kakek untuk melakukan yang terbaik, dan menghindari untuk tidak ketahuan oleh mereka.
Ucap Long Hao Shen. Melihatnya menjadi sangat gugup, Yang Hao Han tidak bisa menahan senyum. Baiklah, baiklah. Lalu aku memberimu kesempatan lagi. Jangan lupa tentang apa yang baru saja kamu katakan. Jika kamu mengambil risiko prematur seperti itu lagi, jangan salahkan kakek kamu karena kamu kembali ke pengasingan, ucap Yang Hao Han. Ya, aku akan patuh, ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen segera menepuk dadanya dengan lengan kanannya, dan melakukan penghormatan kesatria standar. Jika itu terserah Yang Hao Han, dia akan lebih suka menyembunyikan Long Hao Shen, dan menunggu dia mencapai tingkat ke-9 sebelum bergabung dengan pertempuran. Tapi dia juga tahu, bahwa ini tidak akan menguntungkan pertumbuhan Long Hao Shen. Sion of Light akan membutuhkan pengalaman yang berkelanjutan daripada harus dibesarkan di rumah kaca. Jika ia disimpan di lingkungan yang aman untuk dilatih dari awal hingga akhir, mungkin kultivasinya akan meningkat, tetapi kekuatan keseluruhannya pasti akan lebih rendah. Setelah mencapai tingkat ke-9, musuh hanya akan menjadi lebih kuat, dan tidak akan ada peluang untuk membuatnya menjadi lebih kuat dengan latihan. Karenanya, dia tidak menghentikannya. Long Tianying selanjutnya berkata, Hao Shen, aku bisa memberitahumu dengan pasti, bahwa perisai ini adalah alat ilahi. Pada saat itu, skill Blood Grudge yang eksklusif milik Dewa Iblis Kematianlah yang merangsang itu. Kekuatan cahaya terang ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh peralatan tingkat epik. Dan lebih jauh lagi, tidak ada peralatan tingkat itu yang bisa menggunakan 50.000 unit energi spiritual untuk sekali pakai. Ceritakan lebih lanjut tentang perasaan yang kamu miliki saat ini. Aku akan membantu kamu menemukan cara untuk mengeluarkan kekuatan alat ilahi ini. Jika kamu dapat menggunakannya dengan tepat, kamu akan memiliki kartu truf lain untuk membela diri, ucap Long Tianying. Long Hao Shen mengangguk. Perasaan yang aku miliki pada waktu itu sangat aneh. Seolah-olah kekuatan khusus telah dirilis oleh perisai siput ilahi dari matahari dan bulan ini. Pada saat itu, tubuh aku dan Han Yu dibekukan untuk waktu yang singkat, dan hal yang sama berlaku untuk musuh. Tampaknya di area cahaya terang 7 warna itu, waktu seakan-akan telah berhenti. Kemudian, ketika aku melihat seberapa besar kerusakan yang diterima musuh, aku baru menyadarinya, bahwa energi spiritual aku telah memasuki keadaan dataran tinggi spiritual. Aku samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang hilang dalam cahaya terang 7 warna itu. Tampaknya terlalu terkonsentrasi, dan kehilangan kelembutan yang dimiliki oleh siput ilahi matahari dan bulan. Aku juga tidak tahu bagaimana ini terjadi, dan siput ilahi matahari dan bulan tidak memberitahu aku, bahwa perisai yang berasal darinya akan menghasilkan fenomena seperti itu. Menurut kata-katanya, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan seharusnya tidak dapat menyerang, dan hanya murni untuk bertahan, ucap Long Hao Shen menjelaskan. Long Tianying menjawab, jadi, sebenarnya kamu ingin mengatakan, bahwa perisai siput ilahi dari matahari dan bulan seharusnya tidak sepenuhnya memahami kekuatan perisai ini yang berasal darinya. Dan berdasarkan ceritamu, dia tidak menghilang dari dunia ini atas pilihannya sendiri, tetapi menjadi perisai bagi Sion of Light untuk digunakan. Mungkin ini semacam variasi. Apakah kamu mencoba menggunakan mantra yang dia berikan kepada kamu? Tampaknya itu mengandung beberapa misteri, tanya Long Tianying. Long Hao Shen mengangguk dan menjawab, aku sudah mencobanya, dan jangan percaya juga bahwa ini adalah mantra. Tampaknya itu hanya menjadi deskripsi dan tidak lebih. Ketika aku mencoba melafalkannya, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan tidak menunjukkan respons. Pertahanan matahari dan bulan ini meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya yang diberkati oleh para dewa untuk membawa fajar baru, siput ilahi akan bertindak sebagai perisai. Seperti namanya, perisai siput ilahi membutuhkan sumber cahaya, dan akan menggunakannya untuk menghasilkan berkat ilahi untuk melindungi aku melalui bentuk perisai ini. Adapun apa yang dimaksud dengan membawa fajar baru, aku kira ini mengacu pada waktu transisi antara matahari dan bulan. Dan aku menemukan, bahwa setelah mencapai waktu ini, aku kehilangan kemampuan untuk menggunakan perisai siput ilahi. Aku tidak punya penjelasan untuk fenomena ini, tetapi sudah seperti itu sejak aku mendapatkannya. Perisai siput ilahi dari matahari dan bulan mungkin telah meninggalkan aku. Kata-kata terakhir ini untuk memperingatkan aku, supaya untuk tidak menggunakannya selama rentang waktu ini, ucap Long Hao Shen menjelaskan. Yang Hao Han bergumam, siput ilahi matahari dan bulan menyeberang.
Apa yang kamu katakan pasti salah. Karena ia memegang nama siput ilahi matahari dan bulan, bagaimana mungkin ia berhenti bekerja hanya pada saat matahari dan bulan melintas? Ini bertentangan dengan faktanya, bahwa binatang ilahi seperti siput ilahi matahari dan bulan diberkati oleh Dewi Cahaya. Alih-alih, ia harus mampu menyerap sebagian besar energi dari bumi pada saat matahari dan bulan melintas. Baik matahari dan bulan, itu harus memiliki efek penguatan di atasnya. Bagaimana bisa penyilangan keduanya menyebabkan kehilangan semua kekuatannya? Ditambah lagi, aku belum pernah mendengar alat ilahi atau peralatan epik yang akan kehilangan kekuatannya pada waktu yang tetap, ucap Yang Haohan. Long Hao Shen juga memasuki pemikiran yang mendalam. Kata-kata Yang Haohan memiliki beberapa efek pada pemikirannya, tetapi fakta sebenarnya adalah, bahwa setiap kali titik ini tercapai, perisai akan kehilangan kekuatannya. Bagaimana mungkin ini bisa dijelaskan? Berdiri di sampingnya, Han Yu tiba-tiba melompat ke dalam percakapan. Kepala kuil, Kapten, bagaimana kalau mengubah pemikiran kita? Bagaimana jika kita mengambil arah yang berlawanan dari dugaan Kapten? Ucap Han Yu menyarankan. Arah sebaliknya, Long Hao Shen menatap Han Yu dengan kagum. Han Yu mengangguk dan membalas. Ya, dari apa yang dikatakan kakek Yang, siput ilahi matahari dan bulan ini menyandang namanya dari kata benda matahari dan bulan, karena dapat menyerap esensi matahari dan bulan. Lalu, jika waktu matahari dan bulan melintas bukanlah waktu yang terlemah, mungkin saja saat itu adalah yang terkuat. Ucap Han Yu. Tapi, jika ini adalah waktu yang paling kuat, bagaimana mungkin aku tidak bisa merasakan keberadaannya? Pikir Long Hao Shen. Mencapai titik pemikiran ini, mata Long Hao Shen tiba-tiba menyala, dan menyimpulkan banyak hal dari satu petunjuk, seolah-olah dia tiba-tiba menangkap bagian penting. Oh iya. Jika waktu matahari dan bulan melintas adalah waktu kekuatan puncaknya, maka ada kemungkinan bahwa ia berhenti bekerja dengan baik pada saat itu, karena aku tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dengan kata lain, bukan karena aku kehilangan kemampuan untuk menggunakannya, tetapi kekuatan aku tidak cukup untuk memahami kekuatan sebenarnya. Dan itu akan terjadi ketika perisai siput ilahi dari matahari dan bulan adalah diri sejatinya. Penjelasan ini membuat kata-kata terakhir siput ilahi menjadi rasional, ucap Long Hao Shen. Long Tianying mengangguk. Masuk akal. Sangat mungkin demikian. Hanya saja, seberapa banyak energi spiritual yang dibutuhkan oleh perisai siput matahari dan bulan ini untuk dipicu? Aku dapat memberi kamu sedikit petunjuk dengan memberitahu kamu, bahwa mengaktifkan tahta ilahi juga membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Biaya dasarnya adalah 100.000 energi spiritual, dan setiap tahta ilahi dapat digunakan selama 1/4 jam. Setelah waktu ini berlalu, energi spiritual akan dikonsumsi terus-menerus. Dan tentu saja, mengingat kultivasi kita dapat terus menyerap esensi cahaya di udara tanpa batas untuk mengisi kembali penyimpanan kita, dan memungkinkan kita untuk mempertahankan kondisi pertempuran untuk jangka waktu yang lebih lama, ucap Long Tianying. Mata Long Hao Shen berangsur-angsur menyala. Aku mengerti, ucap Long Hao Shen. Berteriak keras dan dengan suara yang sangat bersemangat, dia memegang Han Yu di dekatnya di tangannya. Terima kasih Han Yu, aku akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan siput ilahi matahari dan bulan, ucap Long Hao Shen. Han Yu menatapnya penuh kejutan. Meskipun anggapannya sangat mungkin, dia belum benar-benar menemukan penjelasan ini. Dia hanya berbagi pemikirannya, dan tidak berharap akan sangat bermanfaat bagi Long Hao Shen. Katakan, ada apa ini? Kami mungkin dapat membantu kamu menemukan jalannya. Yang Haohan menyatakan dengan bersemangat. Long Hao Shen mengangguk, seandainya apa yang baru saja kita katakan itu benar, ketika matahari dan bulan menyeberang, itu harus menjadi alat ilahi yang benar dan yang sangat kuat. Dan dalam dirinya sendiri, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan adalah makhluk dengan peringkat alat ilahi. Tetapi itu hanya dapat memanifestasikan dirinya sebagai tingkat epik, karena kultivasi dasar si pengguna tidak cukup untuk membiarkannya menampilkan kekuatan sebenarnya. Jadi pada tingkat kultivasi aku saat ini, aku hanya bisa meminjam kekuatannya untuk pertahanan. Dengan kata lain, perisai ini dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan si pemiliknya. Dengan kata lain, seandainya aku mendapatkannya dengan kultivasi aku lebih rendah, mungkin itu akan berubah menjadi peralatan legendaris alih-alih peralatan epik, ucap Long Hao Shen menjelaskan.
Yang Hao Han, Long Tianying, dan Han Yu, semuanya mengangguk. Analisis Long Haoshen tampaknya masuk akal. Long Haoshen melanjutkan, karena semuanya seperti ini, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan yang memiliki Starlight Divine Beast sebagai dasar, harus menjadi alat ilahi, dan bukan peralatan tingkat epik. Saat kekuatan aku naik, secara bertahap ia akan bisa menampilkan kekuatan aslinya seperti itu. Sebelum cahaya 7 warna itu muncul, aku merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah itu terlalu ganas, dan tidak memiliki kelembutan asli dari siput ilahi matahari dan bulan. Sangat mungkin bahwa karena itu di siang hari, bahwa itu hanya bisa meminjam kekuatan dari matahari, yang ternyata seperti yang kamu ketahui. Di sisi lain, jika itu pada malam hari, kekuatannya telah berubah menjadi alat ilahi yang lembut dan dilindungi. Jadi sebagai kesimpulannya, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan ini haruslah menjadi alat ilahi yang agresif di siang hari, dan alat ilahi yang lembut di malam hari, ucap Long Haoshen. Han Yu tidak bisa membantu, tetapi bertanya. Lalu, jika berada di antara siang dan malam hari, alat ilahi ini, bagaimana dengan waktu di antara itu, tanya Han Yu. Long Haoshen mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap 3 orang lainnya, dan mengucapkan kata-kata ini satu demi satu, itu berarti alat supra ilahi, jawab Long Haoshen. Mendengar ungkapan alat supra ilahi, Long Tianying, Yang Hao Han, dan Han Yu, langsung berdiri tersentak. Sama seperti Long Haoshen, Han Yu pertama kali menemukan konsep alat supra ilahi saat membahas siput ilahi matahari dan bulan, tetapi ini bukan kasus untuk 2 kesatria ilahi, yang saling memandang satu sama lain dan penuh dengan kejutan total. Alat supra ilahi. Jadi dalam situasi khusus ini, ada kemungkinan besar bahwa itu akan memiliki kekuatan alat supra ilahi. Ucap Yang Hao Han. Suara Yang Hao Han masih menggigil. Dia jelas mengerti arti dari alat supra ilahi, dan jauh lebih baik daripada Long Haoshen. Long Haoshen memotong. Kakek Yang, aku hanya menebak. Aku tidak tahu apakah itu akan menjadi seperti itu. Dan bahkan jika itu terjadi, apalagi aku, bahkan kakek mungkin belum tentu dapat mengaktifkan alat supra ilahi. Lagi pula, semakin kuat alat ilahi, semakin besar kebutuhan energi spiritualnya, ucap Long Haoshen. Long Tianying menarik napas dalam-dalam dan berkata, Haoshen, apakah kamu mengerti apa yang mewakili alat supra ilahi? Tanya Long Tianying. Alat ini kuat, dan mampu membalikkan langit dan bumi, cocok atau tidaknya, itu bahkan mampu melampaui mantra terlarang, jawab Long Haoshen. Long Tianying membalas, kata-katamu terlalu luas. Biarkan aku jelaskan kepada kamu. Kamu harus tahu, bahwa kuil kesatria kami memiliki 6 tahta ilahi. Yang mana menurut kamu dari 6 tahta ilahi yang paling kuat, tanya Long Tianying. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. Aku belum memiliki pemahaman yang tepat tentang 6 tahta ilahi. Saat itu, ayah telah memberitahu aku, bahwa aku harus menunggu kultivasi aku cukup untuk belajar tentang mereka, jawab Long Haoshen. Long Tianying berkata, ayahmu benar. Tidak ada bedanya untuk mempelajarinya setelah menjadi cukup kuat. Tetapi apa yang ingin aku sampaikan adalah, bahwa tahta ilahi juga memiliki peringkat. Misalnya, tahta ilahi yang tua, itu jauh lebih kuat daripada milikku. Dan tahta ilahi ayahmu itu, melampaui kita dalam aspek pertempuran. Kamu secara pribadi telah melihat kekuatan tahta ilahi. Dan apakah kamu sudah menebak, seberapa tinggi kultivasi Saminaga? Tanya Long Tianying. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. Berdasarkan hipotesis kami, Kaisar Iblis sangat mungkin menembus jutaan energi spiritual seperti yang dia katakan. Dan setelah Kaisar Dewa Iblis, itu mengikuti Dewa Iblis Bulan Agares, Dewa Iblis Bintang Vassago, lalu Dewa Iblis Kematian Saminaga, dan Dewa Iblis Neraka Marbas. Dan di antara semua 72 Dewa Iblis, satu-satunya yang benar-benar dapat didiskusikan dengan Kaisar Dewa Iblis pada saat peristiwa besar adalah 4 Dewa Iblis ini. Dalam hal kekuatan, Agares tidak diragukan lagi menjadi yang terbesar, dan aku takut bahwa energi spiritualnya telah menembus 600.000. Dengan kata lain, tanpa mempertimbangkan perbedaan peralatan, bahkan Agares akan menjadi keberadaan yang tak tertandingi bagi kita. Tidak pernah muncul pusat kekuatan besar yang melampaui 400.000 energi spiritual di Temple Alliance kami, namun tepat di bawah Agares, energi spiritual internal Vassago setidaknya mencapai 500.000.
Tetapi karena sebagian besar energinya difokuskan untuk membuat ramalan, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Hanya saja, kemampuan peramalannya yang sangat menakutkan. Saminaga dan Marbas seharusnya sama dalam hal budidaya, tetapi karena Dewa Iblis Kematian berada di atas Hell Demons, peringkat Saminaga berada di atas yang terakhir. Mereka berdua di atas 400.000 energi spiritual, tetapi energi spiritual internal teratas aliansi hanya 210.000, ucap Long Tianying menjelaskan. Dan tiba-tiba saja berambung. Sekian dan terima kasih banyak.